Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rukana, Prodi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Bila di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai metodologi penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif dalam konteks di bidang komputer. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Metodologi penelitian kualitatif. Pendahuluan. Penelitian kualitatif dalam bidang komputer. Penelitian kualitatif merupakan metodologi penelitian yang bersifat induktif, dan data yang diperoleh merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi maupun kuesioner. Nah, di dalam konteks bidang komputer, penelitian kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif mengenai fenomena terkait dengan bidang komputer. Lalu selanjutnya ada latar belakang dan relevansi pengembangan teknologi dan komputer. Nah, pada tahap ini sangat berfokus untuk memahami kebutuhan pengguna serta memberikan solusi yang lebih efektif dengan cara mengidentifikasi pola yang mendukung pengembangan teknologi komputer. Lalu tujuan dan ruang lingkup presentasi yaitu memberikan kemudahan dalam pemahaman mengenai penelitian kualitatif dalam bidang komputer. Fenomena yang terjadi. Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bersifat deduktif, di mana sangat berfokus pada pengumpulan data yang terstruktur. Penelitian kualitatif menjelaskan suatu fenomena dengan cara menggambarkan atau deskriptif. Sedangkan pada metode penelitian kuantitatif menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan data atau sesuatu yang dapat diukur atau dihitung. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ada beberapa cara. Yang pertama ada observasi, kedua ada wawancara, yang ketiga ada studi kasus, yang keempat ada analisis dokumen, dan yang terakhir ada analisis konten. Nah, untuk keunggulan dan kelemahan, keunggulan dari penelitian kualitatif ini yaitu memiliki wawasan yang sangat mendalam. Yang kedua menghasilkan temuan baru, yang ketiga laporan sistematis, dan yang keempat fleksibilitas. Lalu untuk kekurangan yaitu waktu yang digunakan itu cukup lama. Lalu selanjutnya ada subjektif, dan yang terakhir itu kesulitan dalam pengukuran. Langkah pada penelitian. Nah, untuk langkah penelitian, yang pertama yaitu kita mengidentifikasi topik penelitian. Untuk memilih topik penelitian, sebaiknya kita memperhatikan tipe kasus yang tepat. Misalnya, sesuai dengan tren saat ini, lalu sesuai dengan bidang. Misalnya kita ini kuliah di bidang komputer, maka kita harus memilih topik penelitian yang berkaitan dengan komputer. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu pengumpulan data. Untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini ada 3. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada analisis dokumen. Nah, untuk observasi ini dilakukan dengan cara mengamati atau memahami lingkungan di sekitar, dan hasilnya harus kita catat. Selanjutnya ada wawancara, yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Yang terakhir ada analisis dokumen, di mana seorang peneliti melakukan atau membaca catatan peristiwa yang sudah berlalu atau penelitian yang sudah berlalu. Selanjutnya ada analisis data. Nah, di dalam analisis data ini ada 3. Yang pertama ada pengkodean, kedua tematik, dan ketiga ada interpretatif. Nah, untuk pengkodean ini berfokus pada pengelompokan data berdasarkan variabel. Nah, yang kedua ada tematik yang berfokus pada topik dan tema dengan cara mencari pola dan hubungan antara kata yang sering muncul atau kata kunci. Nah, lalu selanjutnya ada interpretatif, di mana sangat berfokus pada tindakan sosial. Selanjutnya, interpretasi hasil merupakan proses menafsirkan dan memberikan makna pada data yang telah dianalisis. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus mempelajari bagaimana pengembangan perangkat lunak dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan menggunakan data
melalui observasi atau wawancara. Lalu yang metodologinya yaitu ada observasi dan wawancara. Untuk observasi itu kita melakukan penelitian atau menganalisis pengembangan sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Lalu untuk wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab atau penelitian dengan pengguna. Selanjutnya ada temuan utama dan implikasi praktisi. Nah, temuan utama ini sangat diharapkan dapat membantu pengguna perangkat lunak untuk memberikan solusi kemudahan atau masalah bagi pengguna perangkat lunak. Selanjutnya ada implikasi praktisi, di mana ini membandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya agar kedepannya dapat digunakan kembali untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya. Untuk tantangan dan solusi menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang pertama, tantangan penelitian kualitatif. Pertama, memilih metode seperti observasi, wawancara, dan sebagainya. Lalu bias opini, bias atau opini sendiri, di mana dikhawatirkan terdapat opini sendiri yang masuk ke dalam penelitian. Lalu yang kedua ada keakuratan atau konsistensi. Yang keempat, menangani banyak data. Untuk mengatasi tantangan yang terjadi pada penelitian kualitatif, maka langkah yang kita lakukan yaitu menentukan tujuan dari penelitian. Lalu kita menggunakan refleksivitas, lalu kita membuat sistem pengkodean, dan kita menentukan perangkat yang tepat untuk mengelola data agar data yang kita kelola itu lebih akurat dan konsisten. Selanjutnya, pentingnya refleksi dan transparansi. Nah, dalam konteks penelitian kualitatif, refleksi ini merujuk pada penilaian atau umpan balik atau yang bisa disebut dengan feedback. Transparansi merujuk pada keterbukaan bagi peneliti untuk melakukan sesuatu, di mana refleksi dan transparansi ini sangat penting bagi peneliti untuk melakukan evaluasi serta memastikan kejelasan atau keabsahan sumber yang diperoleh. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Penutup yang baik dilakukan dengan cara mereview poin per poin pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian. Yang kedua ada rekomendasi, di mana rekomendasi ini digunakan atau bertujuan untuk memberi arahan untuk peneliti berikutnya atau peneliti selanjutnya agar dapat memperbaiki dan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan dan bisa jadi menemukan suatu penemuan yang baru. Selanjutnya ada diskusi tanya jawab. Nah, diskusi tanya jawab ini memungkinkan interaksi antara audiens dan peneliti dan memperdalam pemahaman mereka terhadap pemaparan materi penelitian yang telah disampaikan. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.